Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman CKS terkait dengan tugas 2 OJT 1. Tugas 2 OJT 1 itu melakukan refleksi pendalaman bahan pembelajaran. Peserta membaca dan mempelajari bahan bacaan yang menjadi satu rangkaian dalam bahan pembelajaran Diklat calon kepala sekolah agar dapat mendalami materi-materi yang berkaitan dengan pembentukan karakter, manajerial sekolah, kepemimpinan pembelajaran melalui coaching dalam supervisi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kewirausahaan, dan rencana tindak lanjut kepemimpinan atau RTL. Peserta dapat mengunduh format instrumen refleksi pendalaman bahan pembelajaran dari LMS. Nah, seperti yang ada di tabel berikut. Refleksi pendalaman bahan pembelajaran. Tabel yang ada di situ adalah terdiri dari nomor, nama mata diklat, materinya apa, dan resum hasil eksplorasi materi dan hal baru yang kita peroleh. Materi yang pertama adalah pembentukan karakter. Pada materi pembentukan karakter itu yang pertama adalah penugasan dinamika kelompok. Yang kedua, membangun kebiasaan refleksi secara mandiri. Jadi kita membiasakan untuk refleksi diri. Mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Yang keempat, menggerakkan komunitas belajar di lingkungan sekolah, organisasi profesi, dan lingkungan yang lain. Yang kelima, mengembangkan kematangan diri secara holistik. Dan yang terakhir, refleksi akhir pengembangan karakter. Jadi poin-poin yang ada di situ, ada materi lengkap yang ada di materi diklat dan bisa diresum, diringkas dari materi yang ada. Nah, untuk yang materi yang kedua adalah manajerial sekolah. Manajerial sekolah itu ada 2 poin pokok: memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Itu terkait dengan penyusunan RKS. Jadi RKS ini ada RKS, RKJM, RKT, dan RKAS. Terus pengelolaan standar kompetensi lulusan. Ini terkait dengan kompetensi lulusan yang diinginkan melalui meliputi lulusan yang mencerminkan perilaku dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengelolaan standar isi dalam hal ini adalah pengelolaan kurikulum. Ini termasuk pada KTSP, di mana KTSP ini ada 3 dokumen. Dokumen yang pertama adalah KTSP, dokumen yang kedua adalah silabus, dan dokumen yang ketiga adalah RPP. Selain itu harus memahami semua kurikulum yang berlaku, karena kurikulum itu selalu up to date, jadi berkembang seiring dengan zaman. Yang keempat, pengelolaan standar proses. Standar proses ini juga meliputi rombel. Berapa rombel yang ditentukan sesuai dengan aturan, berapa buku yang harus disebarkan kepada siswa, bagaimana proses pengelolaan pembelajaran di sekolah, dan bagaimana proses pengawasan pembelajaran. Yang kelima, standar penilaian. Pada standar penilaian ini lengkap dimulai penilaian itu apa saja yang dinilai, tekniknya bagaimana, instrumen yang digunakan seperti apa, bagaimana menindaklanjuti penilaian yang ada. Terus poin penting yang kedua, memimpin dan mengelola sekolah yang berdampak pada peserta didik. Jadi kalau tadi yang berpihak, sekarang yang berdampak pada peserta didik. Ini yang pertama adalah pengelolaan standar pendidik dan tenaga pendidikan. Bagian pengelolaan ini
mengetahui, kepala sekolah itu harus mengetahui kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik tergantung dari sekolah masing-masing, tingkat SD, SMP, SMA, ada kualifikasi yang harus diterapkan. Dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik seperti apa? Tenaga kependidikan, mulai dari tenaga administrasi sekolah, juga tenaga-tenaga yang lain termasuk pesuruh hingga pada tukang kebun. Yang kedua, pengelolaan standar sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini meliputi semua yang ada di sekolahan, baik itu gedung, lahan, ataupun media-media yang digunakan dalam pembelajaran. Standar pengelolaan. Jadi pengelolaan ini merencanakan program sekolah seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya hingga pada pengawasan pelaksanaan rencana sekolah itu. Yang keempat, pengelolaan standar pembiayaan. Dalam proses pembiayaan ini, sumbernya dari mana? Bagaimana cara perencanaan keuangan, pelaksanaan atau proses pembelanjaan hingga pada pelaporan yang sesuai dengan aturan. Nah, kita lihat materi yang ketiga, kepemimpinan pembelajaran melalui coaching dalam supervisi guru dan tenaga kependidikan. Jadi penerapan coaching dalam supervisi akademik ini pembelajaran harus berdiferensiasi, juga memetakan kebutuhan belajar murid. Memetakan kebutuhan belajar murid ini mencakup 3 hal. Bagaimana kesiapan murid, bagaimana minat murid, terus bagaimana profil murid. Jadi harus memahami karakteristik peserta didik, baik itu dari latar belakang sosial ataupun religi. Penerapan coaching dalam supervisi. Di situ ada materi-materi tentang definisi coaching, jenis-jenis coaching, ada pelaksanaan coaching, langkah-langkahnya seperti apa, lengkap di materi supervisi. Terus ini ada coaching model Tirta, itu singkatan ya. Tirta itu T, tujuannya apa? I, identifikasi masalah yang ada. R, rencana aksinya seperti apa? T-nya tanggung jawab pada rencana yang ingin dilakukan. Yang berikutnya adalah konsep dan implementasi supervisi akademik guru. Nah, di sini ada prinsip-prinsip supervisi akademik, pendekatannya bagaimana, teknik yang digunakan seperti apa, model supervisinya bagaimana. Jadi apakah supervisinya itu langsung atau tidak langsung, atau sistemnya kolaborasi, dan instrumen yang digunakan bagaimana. Apakah checklist, wawancara, atau observasi. Tahapan-tahapan supervisi juga ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tindak lanjut hasil supervisi. Berikutnya adalah supervisi tending. Selain supervisi guru atau pendidik, juga ada supervisi tending tenaga kependidikan. Sama, supervisi ini juga di situ mencakup prinsip supervisinya untuk apa, sasarannya siapa saja. Terus instrumen yang kita gunakan apa? Ya kayak tadi, apakah mau wawancara atau cuma checklist. Terus langkah-langkah supervisinya juga sama, mulai dari perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut hasil supervisinya untuk apa. Terus pelaksanaan coaching kepala sekolah, langkah-langkahnya coaching itu bagaimana, mulai dari perencanaan hingga sampai pada umpan baliknya. Terus membangun lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Ini mengembangkan komunikasi interaksi dengan warga, memfasilitasi aspirasi murid, dan memastikan guru melibatkan murid atau student well-being. Ini yang nantinya akan kita lakukan pada OJT 2. Pada RPK, rencana proyek tadi, harus sampai pada student well-being. Apa yang kita lakukan nanti di RPK, hasilnya juga sampai kerasa pada siswa. Siswanya bisa meningkat di titik mana.
Oke, itu untuk materi yang ketiga. Sekarang materi yang keempat, pengembangan kewirausahaan. Materi pengembangan kewirausahaan sekolah ini bisa melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Yang dikatakan aset sekolah itu tidak hanya benda mati, tetapi sumber daya manusianya juga termasuk aset. Sumber daya manusia juga fisik yang ada. Gagasan inovasi pengembangan sekolah. Nah, ini mau dibawa kemana? Terus pengelolaan kewirausahaan. Dalam proses pengelolaan kewirausahaan ini, kepala sekolah sebagai seorang manajer itu harus mempunyai 4 kompetensi, 4 keterampilan. Dalam hal ini keterampilan yang harus dimiliki adalah konseptual, konsepnya matang. Keterampilan kemanusiaan untuk bekerja, keterampilan teknik, bagaimana dia mampu untuk menggunakan sesuai dengan teknik yang ada, prosedurnya seperti apa. Dan ada satu lagi yang enggak tertulis, keterampilan administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan atau evaluasinya. Kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Yang dikatakan mitra itu ada mitra internal. Mitra internal adalah guru, siswa, dan warga sekolah yang ada di sekolahan. Sementara mitra pihak eksternal itu ada dinas terkait, industri, ataupun masyarakat di sekitar sekolah. Nah, materi yang kelima adalah rencana tindak lanjut kepemimpinan. Jadi pada RTL ini materi-materi yang tercakup adalah rambu-rambu OJT 2. Bagaimana kita akan melaksanakan OJT 2 di sekolah asal kita dengan mentor 1 kepala sekolah kita, dan bagaimana kita melakukan PK, peningkatan kompetensi, di sekolah magang dengan mentor 2. Nah, penyusunan rencana proyek kepemimpinannya seperti apa? Bagaimana peningkatan kompetensi yang akan kita lakukan di sekolah magang? Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan RPK dan PK kita? Terus bagaimana kita menyusun laporan rencana tindak lanjut yang sudah kita lakukan menjadi sebuah laporan yang bagus, sampai pada kegiatan gelar karya. Saat kita sudah menyelesaikan OJT 2 lengkap dengan laporannya, kita akan mengikuti kegiatan gelar karya yang akan dilaksanakan pada IST 2. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.